Marhaban lakum, ohachiwa minasan. Ya, karena video sebelumnya dapat tanggapan yang cukup positif ya dari kalian, jadi gue coba buat lanjutin lagi videonya. Ya walaupun udah lama juga sih itu video, tapi nggak apa-apa lah ya. Berhubung gue juga lagi ada niat yang tinggi, dan semoga aja bisa lanjut terus untuk depannya. Ya udahlah, tonton yang kemarin juga belum tentu nonton lagi, jadi langsung gue mulai aja. Kali ini scene diawali dengan tabrakan klise yang sering dialami oleh MC Isekai pada umumnya. Sebelum mati, dia berpikir karena masih jomblo dan berdoa agar bisa melakukan itu di kehidupan selanjutnya. Singkatnya, bangunlah MC kita sambil melihat sekitar. Ada langit berbulan atau bermatahari 7, dan naga yang berterbangan di langit. Dia berpikir kalau apa yang dilihatnya seperti dunia fantasi. Kemudian dia melihat bayangan dirinya sendiri dan terkejut. Seketika dia sadar kalau dirinya berubah menjadi sebuah pedang. Kemudian tiba-tiba ada pusaran bayangan hitam yang muncul dan menyapanya. Bayangan itu memberitahu bahwa jalan yang dia lalui akan sulit, dan bayangan itu memberinya semangat. Ya mungkin ini dewa yang nyumon dia jadi pedang. Bayangan itu kemudian hilang dan MC kita dengan panik terus memanggilnya untuk kembali. Setelah itu kesunyian datang sambil diiringi hembusan angin. Dia bertanya-tanya bagaimana dia menjadi pedang, dan kemudian muncul suara aneh. Ketika dia berbalik arah, ternyata ada monster yang mendekatinya. Berkat skill lihat status yang dimiliki semua orang isekai, dia mengetahui nama monster itu yang tidak lain adalah goblin dan status yang dimilikinya. Goblin itu berusaha mencabut dia dari tanah, namun tidak berhasil. Dia menolak untuk digunakan oleh para goblin dan berharap agar wanita cantik yang menggunakannya. Seketika dia bisa menggerakkan tubuhnya dan membunuh semua goblin yang ada. Dia sangat bersemangat karena menjadi pedang dan merasa menjadi pedang legendaris karena bisa terbang dan punya skill khusus untuk melihat status orang lain. Kemudian dia melihat status dirinya sendiri. Di sini terungkap namanya yang masih tidak diketahui, jenisnya yang merupakan intelligent weapon atau senjata yang memiliki kecerdasan sendiri, serta beberapa skill yang dimilikinya. Singkatnya, dia punya kekuatan untuk terus berkembang secara mandiri dan menyerap kekuatan monster lain dengan menghancurkan kristal yang ada di dalam tubuh monster. Mirip Rimuru atau Shirori, ya tipikal MC Isekai kebanyakan lah. Setelah itu, karena dia tidak tahu mau ngapain, dia pergi untuk membunuh monster. Beberapa hari berlalu dan dia terus pergi menaikkan level sambil terus mengingat cita-citanya untuk digunakan oleh wanita cantik. Diketahui juga kalau MC kita ternyata seorang wibu sebelum mati. Ya alhamdulillah dia berhasil jadi anime ya walaupun pedang. Di hari ke-6 dia leveling, dia menemukan pasukan yang dipimpin King Goblin dan mencoba jurus barunya yang menahan skill telekinasisnya dan kemudian dilepaskan seketika yang mengakibatkan gaya dorong seperti roket. Jurus ini dia sebut dengan telepult yang cepat menghabiskan banyak mana sehingga dia menjadikan ini sebagai jurus ultimate. Setelah beberapa hari menjelajah, dia menyadari bahwa dia terdampar di sebuah dataran yang dikelilingi oleh hutan besar, dan semakin jauh dia pergi dari tempat asalnya, semakin kuat monster yang dihadapi. Dia membagi wilayah ini dari level 1 sampai 5 berdasarkan tingkat kesulitan monsternya. Setelah hampir selesai melawan monster di area 4, dia mulai pergi untuk menghadapi semua bos monster yang berada di 4 arah mata angin. Pertama ada bos monster di wilayah selatan yang namanya Gluttony Slime Lord. Kemudian di selatan ada Doppel Snake. Setelah melawan monster ular itu, dia bisa mengcopy tubuhnya dengan bentuk manusia, walaupun masih lemah dan hanya bertahan selama 5 menit. Setelah itu dia pergi ke utara untuk melawan Blastoise dan di barat melawan Cyber Tiger. Semua monster bisa dikalahkan olehnya karena kemampuan berkembang dan menyerap kekuatan lawan yang dimilikinya. Setelah 20 hari, dia berhasil menyapu bersih seluruh monster di kelima zona sebelumnya. Dan sekarang dia ingin mengeksplorasi monster ke wilayah lain. Ketika sedang terbang, dia melihat daerah yang sepi dan tidak didatangi oleh monster. Kemudian dia menurunkan dirinya dan menancapkan diri ke tanah. Setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh di daerah tersebut, dia berusaha pergi. Namun seketika tubuhnya sulit digerakkan. Skill telekinesis yang menggerakkan tubuhnya tidak bisa digunakan. Bahkan semua skill yang telah dia dapatkan tidak bisa digunakan juga. Semua skill itu diserap oleh tanah sehingga dia tidak bisa pergi dan terjebak di sana. 3 hari telah berlalu. Mananya tidak bisa pulih dan tetap terjebak. Sambil meratapi kematian keduanya yang akan datang, dia masih menghalu akan ditarik oleh elf warrior yang cantik semacam Ariane dari Skeleton Knight. Kemudian 10 hari telah berlalu dan tidak ada yang datang. Dia sudah tidak peduli lagi siapa yang akan menariknya. Bahkan dia rela untuk menjadi budak yang loyal selama ada yang menarik dia dari tanah. 1 bulan kemudian, dia sudah sampai batas maksimal dan terus berbicara sendiri sambil menceritakan skill-skill yang bisa dia lakukan. Dia terus berteriak dan mencari seseorang yang bisa mendengar suaranya. Di tengah kepasrahan diri dan keputusasaan yang dia rasakan, tiba-tiba jatuh malaikat manis yang bertelinga lembut di hadapannya. Ya siapa lagi kalau bukan Kiaru. Ya kita kembali lagi ke scene awal di video sebelumnya ya.
Kemudian tanpa menyia-nyiakan waktu, MC kita langsung menyuruh Kyaru untuk menarik dirinya. Ya oke, segitu dulu video kali ini yang berisi pembahasan manga chapter 2 Tensei Shitara Kendesta. Ya nanti akan gue usahakan untuk tetap lanjut insyaallah. Oke deh, syukron narakum marotan ukhro di video azali. Makasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.